Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Alhamdulillah, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembelajaran IPA hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Man warzuqan. Sahli sabari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Oke, thank you very much yang sudah hadir tepat waktu dan yang baru hadir. Oke, silakan sebelum memulai pelajaran, write your name in the comment sebagai absen pertemuan hari ini. Oke, please. Oke, thank you very much yang sudah menuliskan namanya sebagai absen hari ini. Oke, now sebelum memulai pelajaran, masih ingat pertemuan pekan lalu itu kita mempelajari tentang materi apa? Ya, betul sekali. Pekan lalu kita sudah mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Oke, silakan yang masih ingat apa itu pencemaran lingkungan? Coba dituliskan 3 macam pencemaran lingkungan. Oke, syukron yang sudah menuliskan jawabannya. Nah, hari ini kita lanjut materi tentang global warming. Nah, ini ada kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Oke, silakan perhatikan di slide berikut. Nah, insya Allah kita hari ini akan mempelajari tentang pemanasan bumi. Silakan kalian perhatikan dulu video berikut. Saat ini bumi menjadi rumah yang rapuh untuk dihuni. Ini ditandai dengan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu air laut dan memutihnya karang laut. Rumah jutaan makhluk ini kian tak nyaman. Tahun demi tahun, bumi mulai rapuh. Pemanasan global di isu yang hadapi di masa mendatang. Menurut para peneliti, tanda-tanda pemanasan sudah nampak dengan ditandai sejumlah gejala yang bermunculan di berbagai belahan bumi. Menurut pengamatan Badan Luar Angkasa Amerika Serikat, NASA, dari luar angkasa permukaan es di bumi berkurang deras. Area fungsi pendingin udara di seluruh permukaan bumi. Permukaan es bumi bekerja kembali sinar matahari keluar angkasa, sehingga suhu bumi tetap stabil. Namun seiring berjalannya waktu, penelitian dari lembaga swadaya masyarakat Greenpeace menunjukkan permukaan es terus bahkan mungkin saja menghilang di tahun 2030. Hal ini disebabkan dan bahan bakar terus meningkat besar dioksida. Sumber meroketnya suara di bumi. Hal ini berdampak pada cuaca ekstrem. Di tahun 2014 saja, layar kaca di seluruh dunia diramaikan pemberitaan tentang cuaca ekstrem yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya terjadi 3 bulan lalu. Gelombang panas menghentikan pertandingan tenis Australia Open di bulan Januari. Tas ambang normal menyebabkan atlet kelelahan, dehidrasi, hingga pingsan. Suhu udara pas itu mencapai 30 Celcius, dengan suhu bisa mencapai hingga 5 derajat Celcius karena panas dipantulkan oleh permukaan lapangan. Januari pula, Amerika Serikat Timur mengalami musim dingin paling ekstrem dalam puluhan tahun. Fenomena ini membukukan aktivitas di New York. Badan Nasional Kelautan dan Atmosfer atau NOAA, Amerika Serikat meningkatnya suhu air laut menyebabkan badai sulit terbentuk. Hal ini akhirnya justru memunculkan badai yang lebih besar. Cuaca dingin ekstrim sempat membukukan air terjun Niagara terletak di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada. Suhu di sekitar air terjun mencapai hingga minus derajat Celcius. Meningkatnya ketinggian laut juga menjadi masalah di Eropa. Ombak tinggi khas juga termasuk. Cuaca ekstrem, peningkatan emisi karbon dioksida di atmosfer juga meningkatkan suhu air laut. Menurut penelitian Universitas British Columbia, Kanada, ini berdampak pada kesehatan karang laut. Karang laut yang memutih menandakan karang laut sakit dan puh, sehingga akan mati. Padahal karang laut peranan penting dalam perkembangan jumlah ikan. Apabila semua karang mati, maka bisa berdampak pada hasil laut dan sektor pariwisata, terutama bagi negara maritim seperti Indonesia.
Bumi rumah jutaan makhluk, turut pula membuat rumah ini tetap nyaman. Belum terlambat untuk memulainya. Setelah bumi. Ya, demikian tadi video pengantar tentang pemanasan global atau global warming. Jadi ini video waktu Hari Bumi yang dibawakan oleh salah satu stasiun berita di Net TV. Nah, jadi ada yang bisa simpulkan menurut kalian itu global warming atau pemanasan bumi itu apa? Oke, silakan tuliskan jawabannya. Oke, syukron yang sudah menuliskan jawabannya. Jadi Ustazah Mita hari ini bahas tentang pemanasan bumi. Nah, jadi apa itu global warming? Jadi global warming atau pemanasan global adalah merupakan meningkatnya temperatur di planet bumi. Nah, jadi ini temperatur, nama lainnya itu adalah suhu. Nah, ini kita sudah pelajari tentang suhu di semester kemarin. Jadi suhu di bumi itu meningkat secara global atau secara menyeluruh di permukaan bumi, meliputi peningkatan temperatur atmosfer. Jadi bukan hanya permukaan bumi tapi atmosfer bumi juga meningkat, temperatur laut dan temperatur daratan. Jadi semua yang masuk di kawasan bumi kayak atmosfer, lautan, daratan itu meningkat suhunya. Sehingga menimbulkan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap masa depan bumi, termasuk terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, itu merupakan global warming. Jadi intinya itu ya global warming meningkatnya suhu atau temperatur bumi. Jadi ini perhatikan ilustrasinya, ilustrasi proses pemanasan bumi. Nah, ini misalnya ada si mobil. Mobil kan menghasilkan asap dari bahan bakarnya. Ini ada pabrik. Pabrik itu menghasilkan juga asap hasil pembuangannya. Ini minyak bumi, batu bara, dan gas digunakan oleh si pabrik ini dan si mobil. Tapi dia mengeluarkan sisanya. Sisanya ini mobil asap karbon dioksida. Sisa dari pabrik ini asap merupakan karbon dioksida. Ini karbon dioksida dia akan mencemari udara. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya pertemuan lalu itu pencemaran apa ini kalau karbon dioksida? Ya, betul sekali, pencemaran udara. Dia mencemari udara. Pada saat matahari menyinari bumi, sinarnya sampai ke bumi, dia akan terpantul oleh si gas-gas ini. Jadi cahayanya matahari tidak menyerap, hanya sedikit menyerap di permukaan bumi, bahkan tertangkis oleh pencemaran udara ini, karbon dioksida ini, sehingga terpantul lagi ke atas. Jadi temperatur atau atmosfer akan semakin panas. Nah, berdasarkan data temperatur di bumi ini dari tahun 1860 sampai tahun 2000 itu hasil penelitian, ternyata hasilnya itu dia meningkat, sangat meningkat drastis sampai 2000. Nah, bagaimana sampai 2021 sekarang? Ya, jadi semoga semakin menurun ini. Terakhir penelitiannya sampai 2000, tahun 2000. Insya Allah semoga ya, tapi nyatanya memang suhu bumi sekarang itu semakin panas. Berarti otomatis pemanasan bumi penyebabnya itu semakin banyak. Nah, apa sih sebab atau penyebab pemanasan global warming? Nah, yang pertama adalah efek rumah kaca. Ini efek rumah kaca itu istilah dari apabila sinar matahari tertangkis, seperti tadi yang Ustazah Mita jelaskan, tertangkis oleh pencemaran-pencemaran di bumi. Nah, itu pencemarannya itu disebut efek rumah kaca. Contohnya apa efek rumah kaca? Contohnya adalah gas-gas karbon dioksida. Selain itu ada juga kandungan-kandungan CFC yang pada kulkas dengan AC.
Itu gas-gas yang dihasilkan oleh AC dengan si kulkas dan juga parfum. Nah, itu mengakibatkan udara tercemar sehingga sinar matahari yang sampai ke bumi itu akan tertangkis oleh gas-gas tersebut. Itulah disebut dengan efek rumah kaca. Jadi bumi tidak bisa menyerap lagi sinar matahari, tapi bumi itu panas matahari akan terperangkap di permukaan bumi karena gas-gas efek rumah kaca, sehingga permukaan bumi terasa panas. Karena dataran bumi, permukaan bumi tidak bisa menyerap dengan baik panas matahari. Yang kedua, efek umpan balik. Nah, jadi maksudnya apa efek umpan balik? Karena sinar matahari itu tidak bisa diserap oleh permukaan bumi, tidak bisa diserap dengan sempurna oleh tanah, karena banyaknya polusi-polusi udara, yaitu efek rumah kaca. Nah, sehingga panas bumi tertangkis kembali ke atas, dan si atmosfer akan semakin panas karena sudah dilewati panas, dilewati lagi umpan balik atau panas yang tertangkis oleh efek rumah kaca ini, sehingga efek umpan balik ini panasnya akan terperangkap di atmosfer, nah, sehingga permukaan bumi semakin panas. Nah, selanjutnya itu adalah variasi matahari. Ya, jadi variasi matahari itu juga sebagai penyebab pemanasan global karena posisi matahari atau ya, jadi variasi matahari, posisi kita ke matahari itu juga salah satu penyebabnya juga. Tapi ya ini nah, dampak yang paling menyebabkan ya Allah ribet sekali. Ya, jadi variasi matahari itu salah satu penyebab pemanasan global, di mana jarak bumi ke matahari. Nah, selanjutnya silakan perhatikan gambar berikut. Nah, ini tadi apabila ini matahari, sun matahari. Apabila cahaya matahari ke bumi, hanya sebagian yang bisa diserap oleh bumi. Sebagiannya kemana? Sebagiannya itu dia tertangkis oleh gas-gas karbon dioksida, CFC yang dihasilkan oleh AC, yang dihasilkan oleh kulkas dan parfum, dan gas-gas lainnya yang dihasilkan oleh kendaraan, pabrik, industri. Nah, ini sinar matahari sebagian akan tertangkis karena gas-gas itu. Nah, pada saat dia tertangkis, dia melewati lagi atmosfer. Nah, atmosfer ini akan semakin panas. Kenapa? Karena sudah disinari matahari, dapat lagi dia tertangkap matahari, sinar matahari yang terpantul. Sehingga di permukaan ini sudah panas, tambah lagi di atmosfer panas. Nah, maka kita akan merasa panas, semakin panas. Nah, inilah dikatakan gas-gas yang membuat atau menangkis sinar matahari disebut gasnya efek rumah kaca, sedangkan proses umpan balik ini disebut efek umpan balik. Oke, next. Perhatikan salah satu contohnya juga. Misalnya energi matahari, ini matahari ke bumi. Nah, ada orang naik mobil. Jadi si energi matahari atau sinar matahari itu dia masuk ke kaca mobil. Nah, jadi energi panas terperangkap di dalam ruang mobil dan sebagian besar tidak dapat keluar melalui kaca, menyebabkan suhu udara di dalam ruang mobil meningkat. Sehingga salah satu efeknya ya seperti ini. Kalau kita simpan mobil atau di dalam mobil itu sinar mataharinya akan terperangkap di dalam mobil. Itu contoh dari efek rumah kaca dan pemanasan global. Oke, apa sih dampak-dampak pemanasan global? Ya, banyak dampaknya. Salah satunya dampak ke manusia dan ke lingkungan. Kalau ke manusia itu bisa meningkatkan resiko kanker kulit pastinya. Gangguan terhadap fungsi kawasan pesisir dan kota pantai. Ya, pantai dengan kawasan pesisir itu akan sangat merasakan dampaknya. Kenapa? Seperti tadi di video, gunung-gunung es itu sudah mencair, jadi sehingga lautan itu airnya itu meningkat
meningkat tingginya sehingga pantai-pantai atau pesisir itu ya akan sedikit-sedikit tertutupi. Next itu gangguan terhadap fungsi prasarana dan sarana seperti misalnya jaringan jalan, pelabuhan, dan bandara. Ini akan terganggu karena cuaca yang memanas. Selanjutnya itu gangguan terhadap permukiman penduduk. Ya, jadi sangat mengganggu misalnya para petani, bisa mengakibatkan tanamannya ya kurang tidak bisa tumbuh subur dengan baik. Dan yang terakhir untuk manusia itu contohnya dampaknya itu pengurangan produktivitas lahan pertanian. Nah, jadi karena global warming bisa jadi lahan pertanian itu semakin berkurang. Misalnya karena tanahnya terlalu kering seperti itu. Kalau dampak lingkungan, peningkatan muka air laut. Jadi permukaan air laut akan meningkat, air pasang dan musim hujan yang tidak menentu karena pemanasan global sehingga musim hujan dan musim panas itu, musim kemarau itu tidak menentu. Nah, seperti yang kita rasakan sekarang. Kalau dulu itu ada tanggalnya memang di Indonesia itu tanggal sekian itu musim panas dan musim hujan. Tapi sekarang karena semakin meningkat global warming, pemanasan global sehingga tidak menentu hujan, panas sekali, seperti yang kita rasakan di Makassar. Oke, selanjutnya mencairnya lapisan es di kutub utara dan kutub selatan. Ya, bahaya ini kalau semuanya mencair, semua permukaan air laut di dunia akan meningkat, tingginya akan meningkat, sehingga daratan pasti banyak yang tenggelam dan pulau-pulau juga. Meningkatnya intensitas cahaya fenomena cuaca yang ekstrim. Nah, ini cuaca ekstrim kayak misalnya badai. Jadi biasanya di rumahku enggak pernah kena banjir atau badai. Di Indonesia enggak pernah badai sekencang ini, tapi kenapa sekarang ya? Itu salah satunya adalah dampak dari pemanasan global. Nah, punahnya flora dan fauna, perubahan habitat. Selanjutnya bencana. Ya, punahnya kenapa flora dan fauna bisa punah? Salah satunya karena terlalu panas sehingga salah satu makhluk hidup tidak bisa beradaptasi atau tumbuhan yang tidak bisa subur karena meningkatnya atau keringnya tanah. Selanjutnya terjadi bencana, salah satunya itu badai, hujan deras, banjir. Banyak nih. Oke. Sebelum apa sih peran kita supaya kita bisa mengurangi dampak-dampak yang bisa mengakibatkan manusia dan lingkungan dan hewan lainnya? Yaitu usaha kita bisa menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif. Salah satunya misalnya kita mengurangi bahan bakar fosil, ya, yang masih bisa jalan kaki ke sekolah, nggak usah naik motor kalau masih bisa jalan kaki. Jadi atau naik sepeda, tidak menghasilkan bahan bakar. Itu salah satu usaha kita. Dan melakukan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis. Jadi kita bisa dengan salah satunya yaitu banyak menanam pohon supaya karbon dioksida bisa diserap oleh si pohon semua. Selanjutnya daur ulang dan efisiensi energi. Nah, ini tadi daur ulang. Kalau ada sampah bisa didaur ulang, jangan dibuang saja semuanya. Kalau masih bisa didaur ulang. Efisiensi energi salah satunya yaitu padamkan lampu kalau tidak digunakan. Terus apalagi jangan keseringan main HP. Kalau sering sekali main HP, lobet terus HP, cas lagi, itu bisa memboros energi listrik. Oke, selanjutnya ini upaya pendidikan kepada masyarakat ini salah satunya ini program-program yang bisa dilakukan di masyarakat. Nah, itulah tadi materi kita hari ini tentang pemanasan global. Demikian materi hari ini. Sebelum kita tutup materinya, Ustazah mau tes lagi pengetahuan kalian. Silakan kalian tuliskan di kolom komentar apa itu global warming
dan bagaimana upaya, coba sebutkan upaya kalian yang sudah pernah kalian lakukan atau yang masih kalian lakukan dalam meminimalisir dampak dari global warming. Oke, Ustazah minta ulang, silakan tulis di kolom komentar apa itu global warming dan tuliskan upaya yang sudah kalian lakukan untuk meminimalisir dampak dari global warming atau untuk mengurangi dampak dari global warming. Silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, syukron yang sudah menuliskan. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya dan keaktifan belajarnya hari ini. Insya Allah materinya bermanfaat dan pertemuan selanjutnya kita lanjut materi selanjutnya. Kita tutup materi kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.